udah beberapa exchange sebenarnya drop kan, kasus FTX gitu. Jadi secara umum Nggak berani ngomong yang lokal deh. Trump strong banget statementnya, dia bilang kita akan bikin US itu jadi Bitcoin Crypto capital of mining the world ya. Iya. Bitcoin capital of the world gitu kan. Wah, kalau itu terjadi sih ya. Itu kayak best case scenario kita. That would be the best case scenario sih. Sip, ini gue ada beberapa Q&A dari publik mengenai produk. Yang pertama, Boleh. ini gue juga sempat mempertanyakan sih sebenarnya, belum tahu jawabannya juga. Kenapa uang masuk di toko kripto patokannya itu Bitcoin? Saya top up berkurang 11.000, ini gue nggak tahu dia top up berapa. Lumayan selisihnya, ini mungkin di portfolio. Kalau misalnya kita top up misal 50 juta, itu kita nggak bakal lihat bulat 50 juta. Oke. Terus diakuin sih, itu mungkin sesuatu yang masih, mungkin kurang user friendly. Karena kan sebenarnya orang kalau misalnya mau ngelihat PNL ya PNL-nya yang ini doang yang benar dalam rupiah lagi gitu kan. Saat ini memang acuannya kita tuh masih BTC atau USDT lah gitu. Jadi translate-nya 2 kali. Jadi kalau misalnya kita lihat ke PNL mungkin secara IDR tuh bisa dibilang nggak precise lah. Oh, gitu. Berarti kita punya kripto atau IDR itu di USDT-in dulu, habis itu baru di Bitcoin-in, habis itu ke rupiahin lagi. Terus ya seperti itulah gitu. Nah jadi dari sisi customer mungkin akan kepikir wah ini kok nggak sesuai ya sama pergerakan arah Bitcoin yang gue tahu gitu, karena mungkin lewatin 2 layer. Satu, kita mungkin mau ini juga ya mau mengingatkan, ini kan yang PNL namanya estimasi nih. Jadi kalau saat realisasi ini nggak ada masalah kok. Ini benar-benar tampilannya aja sebenarnya, itu satu. Yang kedua, kita lagi masih awal lah ya, kita lagi evaluasi apakah ya udahlah kita ganti semuanya acuannya ke IDR aja gitu. Karena mungkin engine-nya kita itu memang pas awal itu memang lebih ditujukan awalnya buat crypto pairs kali. Jadi makanya acuannya justru ke crypto value gitu ya, instead of ke IDR. IDR pun kita baru launch kan sebenarnya tahun lalu ya gitu. Tapi cepat banget growth-nya. Udah 50% dari volume kita semua IDR pairs. Nomor 2, staking di kripto dapat yield-nya itu dari mana? Dana dipegang siapa? Lalu kenapa beda sama Binance angkanya? Oh, di toko kripto ya? Iya. I think di kita tuh bisa dibilang tuh produk earn sebenarnya kan. Bukan staking gitu kan. Jadi kalau earn di kita itu kenapa beda sama Binance? Karena memang kita mungkin ada ada transaction fee yang di atasnya Binance, di mana kita harus kenakan transaction fee tersebut gitu. Termasuk pajaknya kali? Termasuk pajaknya juga, betul. Di luar itu mungkin yang bisa gue tambahin gini, kita nggak ada di toko kripto, kita sampai sekarang bisnis modelnya masih full broker, kita tidak ada pengelolaan dana nasabah gitu. Jadi kalau misalnya ada transaksi earn seperti itu, either kita mungkin maksudnya kayak kita kerjasama dengan partnernya kita, salah satunya Binance juga, di mana mereka yang akan safe keep asetnya dan akan ujungnya itu berikan yield-nya juga gitu. Jadi maksudnya nggak ada inilah, kita bisa pastikan buat nasabahnya kita nggak ada active asset management lah, apalagi dari dana earn. Gitu. Berarti dana earn ini itu gimana caranya? Apakah dikelola sama Binance atau Binance ada third party lagi atau kayak gimana? Mungkin yang kita mesti lihat adalah kalau dari toko kripto ya buat any local exchange, yang paling penting adalah counterpartnya siapa nih gitu. Nanti kita punya kepercayaan besar lah ya. First of all mereka pemegang saham juga kan gitu. Jadi mereka inilah sangat-sangat kita tahu lah makanya mereka taruhnya di mana aja dan lain-lain. Bedanya earn sama staking itu apa? Oke, jadi mungkin gini. Yang paling ininya ya, yang paling dasarnya, kalau kita bicara staking, kan pasti pernah dengar kan, project yang sebenarnya proof of stake. Nah, dengan suatu user itu staking asetnya misalnya Polkadot deh, gitu ya, itu proof of stake aset kan ya. Di stake itu sebenarnya seakan-akan lagi dititipin ke validator untuk bisa memvalidate network tersebut atau suatu blockchain tersebut gitu. In return, dan itu harus lock ya, bro, karena kan ini proof of stake gitu, jadi harus lock on a certain period yang terkait dengan project tersebut. Kalau earn lebih berat lagi nih, ini sama aja sebenarnya
kayak depositoin ke bank. Atau kasarnya nih, kita lagi minjemin uangnya kita ke exchange. Nah, di belakangnya seperti apa? Pertanyaan tadi valid banget. Ini sebenarnya yang kelola siapa dan lain-lain gitu ya. Atau dilempar. Nah, untuk user, itu penting banget untuk tahu sebenarnya nih ujungnya dananya ini di mana nih, gitu. Dan dipakai untuk apa. Seperti biasa bro ya, there's no such thing as free lunch. Semakin tinggi yield-nya gitu, mungkin bisa dibilang semakin risky lah gitu. Berarti kan mereka exchange-nya harus cari counternya untuk bisa menang dari rate tersebut. Anggaplah misalnya earn yield-nya 10%, dipinjemin nih ke exchange, dan dia harus cari sesuatu di atas 10% tersebut. Dan kadang-kadang periodenya pendek-pendek loh. Nah, berarti kan yang lebih aman sebenarnya kan staking kan, sebenarnya gitu kan. Soalnya kan ada resiko counterparty risk tadi kan, dananya itu diapain, lalu mereka juga mungkin pinjemin dananya lagi atau apa gitu kan. Nah, risiko dari segi earn itu kayak gimana? Apakah tadi berarti kita sebagai nasabah kita harus lihat ujung dari earn-nya ini, yang provider yield-nya ini siapa gitu? Apakah kayak gitu? Berarti sesimpel itu atau ada cara lain? Kalau misalnya dari toko kripto berarti kan ujung itu adalah Binance gitu kan? Yang paling mudah ya sebenarnya lihat exchange-nya sih, gitu kan? Exchange yang menawarkan earn tersebut gitu ke user gitu. Karena kalau misalnya amit-amit ya, misalnya earn-nya itu nggak bisa, dananya itu nggak bisa balik nih, ya udah, dan kita nggak mau tahu dong dari segi user sebenarnya di belakangnya siapa. Kita akan tagihnya tentunya ke exchange-nya. Tapi semua, emang ujungnya semuanya exchange? Oh enggak, tapi kan exchange sebagai yang ini ya, counterparty-nya dari user, itu yang paling relevan sebenarnya. Maksudnya kayak kalau misalnya gue ambil earn di toko kripto, intinya dari toko kriptonya gitu. Betul. Maksudnya gue nggak mau tahu belakangnya siapa tahu, gitu kan. Iya. I think the good thing is, ya udah, toko kripto kan kita regulated nih. Iya. Ya kan, kita diawasi gitu. Nah, yang bahaya kan kalau misalnya earn produknya itu mungkin nggak ditaruh di exchange atau mungkin platform yang nggak regulated gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan, tapi sedikit ironisnya, ini pertanyaannya, kan kita kan udah janjian sebulan yang lalu, jadi ini pertanyaannya dari sebulan yang lalu. Apakah exchange 100% aman, dan apakah exchange 100% simpan barang? Kenapa beberapa aset kripto nggak bisa di-withdraw ke wallet Web3? Emang ada yang nggak bisa di-withdraw ya? Gue nggak tahu yang ini. Oke. Yang mungkin yang terakhir tadi, yang gampang dulu deh ya. Iya. Berarti pertanyaan tidak bisa di-withdraw ke aset ke wallet Web3. Oke. Emang ada wallet Web3 yang nggak bisa menerima? Tergantung, karena kan kan beberapa wallet kan spesifik networknya. Ya kan, ada Bitcoin wallet, ada Solana wallet, ya mungkin networknya itu tidak tersedia di Web3 wallet tersebut, gitu. Bisa jadi. Kalau ini tadi pertanyaannya terkait dengan toko kripto, nah mungkin kalau misalnya wallet tujuannya itu mungkin waktu mau di-withdraw tuh kita ada kontrolnya nih, ke flag bahwa ini walletnya mungkin pernah ada track record, dia pernah ada transaksi yang mungkin potensinya mungkin ilegal ataupun sesuatu yang nggak sesuai dengan ketentuan anti money laundering. Nah itu mungkin bisa jadi kita block juga atau kita flag. Karena itu peraturan. Again, itu regulator exchange. Kalau memang itu sesuatu yang kasusnya seperti itu sih, gue bisa pikirkan kemungkinan hanya dua itu. Satu, network yang nggak cocok. Yang kedua, potensi walletnya itu ada kena flag. Wallet tujuannya? Wallet tujuannya. Oke, terus itu bro. Oh iya, apakah yang pertama ya? 100% aman? Oke, sekarang udah nggak bisa dijawab lah ya. Kalau yang itu nggak usah dijawab, karena udah beberapa exchange sebenarnya drop kan. Kasus FTX gitu. Jadi secara umum, nggak berani ngomong yang lokal deh. Karena belum ada kejadian. Amit-amit ya bro ya. Amit-amit. Itu nggak akan bagus tuh buat industri. Iya. Apakah uangnya 100% dikelola oleh exchange? Balik ke tadi kali ya, PFK kalau dari, atau enggak? Iya, kalau dari pengalaman gue setelah kita jadi PFK, itu sebenarnya udah nggak dikelola sama exchange. Dana fiat, kita udah pindah 100% itu ke central clearing. Terus kalau misalnya crypto aset, kita untuk withdraw crypto aset tersebut juga butuh persetujuan dari central custody, ICC, gitu. Benar. Which harusnya buat user bagus dong. Ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih harusnya nih ya. Kalau misalnya exchange itu bangkrut,
aset kita yang ada di exchange tersebut kayak gimana. Tapi kan tadi kan udah bilang, udah segregated kan. Udah segregated. Kalau misalnya segregated ya aman, tapi kalau misalnya nyatu, ya itu problematic gitu. Itu problematic, iya benar. Ya kalau misalnya bangkrut harus ikutin proses likuidasi tergantung sama undang-undang yang berlaku gitu. Iya. Kalau ada komitmen atau liability ya mungkin tunggu sampai gilirannya dulu ya, tergantung order of preference-nya dulu nih, liquidity preference-nya gitu kan. Iya. Gitu, Utang duluan, debt duluan, baru yang ya kan. Jangan-jangan, gue nggak tahu deh, ini tergantung accounting-nya nih, jangan-jangan accounting-nya off balance sheet lagi kan. Nah, itu gimana tuh, tergantung undang-undang kan. Iya. Gue juga nggak tahu. Makanya benar, semakin dia segregated, semakin bagus. Sebenarnya responsibility-nya udah, amit-amit ya, kalau misalnya exchange yang udah jadi PFK terus bangkrut, sebenarnya asetnya semua ada di sana kan. Nah, tadi kan lu udah mention mengenai profitabilitas toko kripto kan. Ada yang nanya, boleh spill nggak? Emang cuannya toko kripto itu berapa setahun ini? Gue nanya nggak pakai filter ya, tapi. Aduh, nggak apa-apa. Jadi, mungkin gue nggak bisa spill exact number-nya. Tapi tahun ini kita inline buat profit di atas ya multi-millions of dollars lah. Gitu. Ini net profit ya. Net profit. Net profit. Jadi, lumayan, ini pertama kali nih dalam sejarah kita bisa fully profitable. Jadi, dan ini penting banget, kenapa? Satu, ya semakin profitable, harusnya kita inilah ya, lebih aman, karena kita nggak ada ya godaan atau apa-apa ya untuk mismanage dan lain-lain gitu kan. Saat ini sayangnya kita belum bisa disclose nih kenapa, tapi tunggu, tinggal setahun lagi, nanti di OJK, seperti ini bro, seperti fintech yang lain tuh kita harus publish. Oh, sama kayak bank? Sama kayak bank, which is bagus, itu part dari user protection kan. Kita tinggal lihat nih exchange-nya profitable atau enggak gitu kan. Kalau nggak profitable mungkin mulai was-was juga, dia takut tiba-tiba kena liquidity issue atau apa-apa. Benar, tapi kalau misalnya, tapi ini kan kadang-kadang ada exchange yang memiliki beberapa divisi kan. Misalnya ada exchange kripto, lalu dia juga punya US stock gitu kan. Berarti ini P&L-nya tapi disegregate kali ya, khusus buat kripto doang, khusus buat ini doang. Tapi kan mereka ada shared cost itu. Good point. Kalau yang itu, sekarang kan gini, US stock tuh mungkin nggak diregulate sama OJK ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, apakah itu bisa dalam platform yang sama lagi? Gitu nanti pas udah di OJK gitu kan ya. Ini aturannya US stock ada di mana nih gitu. Apakah akan disatukan atau? Gua nggak tahu sih. Tapi terus terang ya, gue mikirin dari exchange yang, tau kita nggak punya US stock. Tapi gue lagi mikirin dari segi user, dari segi exchange, susah banget ya kalau dipisah-pisah. Sebenarnya. Ya udah sekalian, mendingan diaturnya, kalau gue bukan regulator, tapi mendingan diaturnya sekalian, karena at the end of the day, itu kan satu bisnis juga. Kalau misalnya yang di sini, crypto bisnisnya nggak doing well, US stocks-nya doing well, subsidize kan. Iya. Nah gimana nih gitu. Sebenarnya lebih better diaturnya bareng-bareng gitu. Iya. Lebih fair dan buat regulator untuk tahu keadaan perusahaan secara keseluruhan, dan untuk user dan untuk exchange juga jadi lebih mudah. Kalau mesti pisah-pisah setengah mati sih. Benar. Dan juga kan best practice-nya kan bisa direplicate juga ke yang US stock dan lain-lain. Nah terus lu punya datanya nggak sih? Kan toko kripto sekarang apa ya, dari segi angka apa yang lu boleh spill, dari segi number of users sekarang gitu misalnya? Ada berapa? Boleh. I think kita sekitar 5 juta sekarang. 5 juta? Users ya. Dari segi trade volume, tahun ini first half kemarin hampir 70 T buy and sell. Tahun ini targetnya kita sebenarnya 150 T. Nah itu sebagai konteks ya. Iya. Itu 3 kali growth dari tahun lalu. Gitu. Jadi tahun lalu itu kita sekitar 50-an gitu lah, $3 billion gitu. Iya. Jadi our break even tuh tahun lalu volumenya di $3 billion gitu. Iya. Nah oke, pertanyaan gue ya, kan transaksi udah bisa dibilang masif lah, ya kan, kalau misalnya 30% market share gitu kan. Lu punya datanya nggak sih? Kan pasti kan di mana-mana tuh kita bisa lihat ya berapa persen dari 5 juta ini gitu, atau berapapun itulah, kayak nasabah yang cuan banget, atau enggak yang average, atau enggak yang boncos terus gitu kan. Nah, ada nggak sih sebuah pelajaran best practice-nya gitu yang lu bisa sharing ke teman-teman ya? Kenapa sih ada orang-orang yang bisa achieve misalnya average terus, atau enggak yang kita pengen dengerin juga yang bisa outperform terus? Atau sebaliknya, kenapa sih ada orang yang boncos terus gitu? Oke, ini aduh sayangnya kita nggak trace. Karena gini, kita juga inilah ya, again, secara apa ya, secara company governance juga kita nggak terlalu minta
tim member kita tuh bisa kayak main-main sama data yang sebenarnya mungkin nggak relevan ke bisnis perusahaan. Information security yang tadi yang lo juga bilang kan, gimana nanti tiba-tiba ada tim member kita bilang si ini ternyata boncos terus gitu. Waduh, reputation risk dong buat gua kan. Maksudnya kayak dana nasabah, tim member pun nggak bisa lihat juga Iya, seorang iya. yang boncos. Iya, oke, masuk Ya, akal. dan data, apalagi kayak gue dari menginstruksikan, oke kita mau analisa portfolio profit customer gitu. Nggak, cuma mungkin karena tapi kita selalu dalam acara kan kita banyak banget tuh acara sama community ya. Kita ngobrol, kita dengerin dan lain-lain. Gue bisa bilang mungkin gini, data yang mungkin gue bisa spill kali ya. 30% dari usernya toko kripto itu sebenarnya bisa dibilang active trader gitu. Definisinya apa? Mereka trade lebih dari 10 kali per bulan. Kalau mereka trade lebih dari 10 kali, asumsi gue nggak boncos dong. Ya mereka harusnya making a good return lah gitu untuk ini. Dan mereka ini juga macam-macam sih profilnya. Kita ketemu backgroundnya beda-beda banget deh. Tapi bisa gue bilang mungkin yang gue bisa spill juga ya. Sebagian besar dari user ini, mereka tuh trade dari jam 6 sore sampai 10 malam. Oh, nah jadi asumsinya mereka asumsi gue banyak part-time trader. Part-time trader. Ya, jadi mereka orang yang memang trade dan memang part-time. Tapi of course kalau mereka trade-nya segitu seringnya dan mereka cukup pengalaman sebenarnya gitu kan. Nah berarti 70%-nya trade kurang dari ini dong ya, dari 10 kali per bulan. Iya, jadi mereka lebih ke arah mungkin yang tipe yang buy and hold gitu. Nah, ini akan menarik nih, di-compare sebenarnya performance-nya seperti apa. Benar. Kita lihat ke belakang aja nih. BTC tahun lalu, pas 12 bulan yang lalu, Oktober, 25.000. Sekarang 60.000 ya, 61, 62. Lagi ketawa-ketawa mungkin 62 kan. Returnnya berarti sekitar 2,5x, 250% ya. Anggaplah nih orang buy and hold gitu kan, 250%, udahlah. Dia beli terus gitu, on average sekitar 250%. Untuk trader, untuk bisa, acuannya jangan trader karena suka trade doang dong. Harus bisa beat BTC, dia se-index kan, lebih dari 250%. Itu memang bukannya nggak bisa, susah, tapi bisa. Sekarang gampang lihatnya kan. Misalnya gini, kita lihat setahun yang ke depan ya udah si PP udah berapa X tuh. Wave mungkin kalau udah 10X kali dari tahun lalu ya. Meskipun sekarang udah turun lagi sih. Pendle banyak lah, maksudnya yang ini. Nah kalau misalnya dia at least diversify aja, mungkin portfolio returnnya udah di atas BTC ya, mungkin nggak jauh lah. Nah tapi active trader ini yang mungkin jadi question mark gitu ya. Gue juga nggak bisa trace masing-masing, dan kita memang nggak boleh ya nge-trace itu. Tapi ya asumsi gue ya, dan I guess they beat the market gitu untuk bisa trade tiap hari gitu kan, paling gitu. Yang gue bisa kasih. Menarik kalau misalnya kesimpulannya kayak gitu. Soalnya tadi ya waktu gue nanya kayak gitu, asumsi gue tuh adalah total 3, which is kayak altcoin di luar sama Bitcoin sama Ethereum lah. Itu kan underperform dibandingin sama Bitcoin gitu kan. Yes. Dan juga ya altcoin mayoritas lah. Tentu ada yang outperform juga gitu. Cuman probabilitasnya tuh lebih sedikit dibandingkan yang perform. Gue tadi asumsinya kalau misalnya yang altcoin ini masih pada menunggu altcoin season gitu. Jadi setahun lalu nih masih belum perform gitu. Tapi mungkin ada some mini altcoin season juga kan ya. Tapi ini gue mau give credit untuk traders bro. Ini menurut gue apa ya, suatu profession atau keahlian yang nggak mudah gitu kan. Mereka bisa melakukan itu karena I think they believe mereka bisa beat the index gitu kan. Dan kenyataannya ada. Ya I think mungkin mereka make money on altcoin karena, dan mereka dapetin alpha dari some kind of community-nya mereka, dan cepat gitu ya. The typical yang inilah, typical yang ya udah mereka udah beli mungkin in some kind of DEX dulu, di DeFi dulu, exitnya ntar di toko kripto gitu-gitu kan. So, dan arguably kemarin udah ada mini altcoin season lah, arguably ya, kemarin pas lagi yang Q1, Q2 itu, sebelum halving. Atau sedikit sudah halving. Iya, benar. Ya. Waktu Bitcoin ke 70.000 itu mah. Lagi nunggu nih, kapan balik lagi. Benar. Oke, kalau misalnya Binance bangkrut, duit kita di toko kripto aman atau enggak?
Berarti bukan sebaliknya ya, bukan toko kripto bangkrut habis itu duitnya balik atau enggak? Tadi kan dari luar. Binance bangkrut ya. Ini kalau misalnya Binance-nya gitu. Wah, gue ada 2 poin nih. Satu, kalau toko kripto aman, karena itu semua udah diserahkan, dititipkan ke pemerintah lah, gitu. Ke ini ya, ke bursa dan ke clearing, dan juga kripto asetnya di custody. Jadi Binance nggak punya kontrol apa-apa sebenarnya untuk ini. Jadi aman, 100%. Yang kedua, Binance bangkrut, mungkin crypto market langsung drop kali ya bro, kalau misalnya itu terjadi. Ini bukannya gue bias nih, gue in defense of Binance. Ini crypto company dalam 2 tahun terakhir yang di FAT habis-habisan, ya kan. Kalau kita pakai analogi mungkin buat para teman-teman ya, bank, ya sebelum bank FTX dulu deh, dikasih 1 tweet langsung drop kan. Yang waktu itu tuh yang gara-gara itu terjadi. Nah kalau bank di FAT berkali-kali gitu masih bisa berdiri sih, salut gitu. Ada bank yang mungkin terakhir di Indonesia, Bank Senturi ya, more than 10 years ago. Itu sekalinya ketahuan langsung kan di rush masuk ke LPS gitu. Jadi in defense of Binance ya bisa aja mungkin mereka bangkrut or whatever, tapi kok terkesan agak remote ya kalau gue lihat sekarang gitu. Iya. Binance sudah melewati segala macam hal lah, gitu. Iya. Dan kalau misalnya itu sampai terjadi, amit-amit ya, jangan sampai. Amit-amit. Tapi kalau misalnya sampai itu terjadi, it's a good buying opportunity. Soalnya waktu FTX jatuh, itu kan yang mengakibatkan harga Bitcoin tuh jatuh sampai mendekati 20.000 itu tuh. I think itu the lowest in the last bear market ya, 16.000 kan? Iya, 16. Sedikit di bawah 16.000. Amit-amit lah bro. Kalau itu terjadi sih kacau banget. Di Indo aja kalau misalnya ada exchange Indo yang bangkrut aja kita bisa tiba-tiba was-was, apalagi yang segede gitu kan. Iya sih. Oke bro, gue pengen masuk ke segmen selanjutnya, itu market crypto. Nah, yang paling menarik kan Bitcoin ini kan paling sering disebut sebagai Gold 2.0, ya kan? Nah, tapi kita juga lihat gitu bahwa realitanya waktu kemarin ada beberapa kali market fear kan. Waktu BOJ naikin rate, habis itu waktu isu Iran-Israel gitu misalnya, harga Bitcoin itu malah jatuh, sedangkan gold itu malah naik gitu. Nah berarti apakah menurut lo ini akurat kalau misalnya kita bilang Bitcoin itu adalah gold 2.0? Mungkin untuk ini itu menarik banget, dan terus terang gue sangat-sangat inilah ya, atau holding gue banyak banget di Bitcoin kan. Jadi kalau dari sisi gue gini, kenapa sih Bitcoin dibilang gold 2.0? Ya karena banyak propertiesnya yang mirip. Ya kan ada scarcity-nya, supply-nya limited, terus dia ada properties yang bikin tuh dia bisa nggak dikontrol dan dihargai oleh banyak orang, dan demikian mereka value-nya bisa naik lah gitu. Nah, tapi mungkin satu nih bro, gue bilang Bitcoin itu punya potensi untuk mencapai mungkin propertinya gold, atau properti seperti gold. Tapi ini aset yang baru sedikit lebih dari 10 tahun kan. Dari market cap-nya beda jauh loh. Bitcoin sekarang $1,5 triliun ya. Gold itu 15 kalinya. So, lebih stabil, jauh. Dan honestly in defense of Bitcoin, kalau misalnya kita lihat, fair lah kalau mau dibilang, tadi lo ada beberapa instance yang baru kejadian belakangan ini kan ya. Beberapa keadaan geopolitik yang mungkin nggak certain. Dalam 6 bulan terakhir kita lihat Bitcoin dari bulan Maret 74.000 ya. Turun kan, sekarang 60.000 berarti sekitar 25% loss gitu. Nah, kalau kita lihat gold malah lagi run up. Benar. Dari Maret sampai sekarang ya. Terakhir gue sempat cek tuh, kalau gue nggak salah Maret tuh sekitar $55-60 per gram. Sekarang mungkin sekitar 80-an ya. Jadi malah naik gitu. Argumennya itu sebenarnya bisa dibilang cukup valid lah. Tapi again ya, tadi karena gue bilang emang Bitcoin masih cukup muda gitu. Nah, tapi kalau kita extend sedikit ke belakang, setahun dari bulan Oktober, tadi kan gue udah bilang ya, Oktober 25.000, sekarang 60.000, udah 2,5x. Gold itu Oktober kemarin sekitar berapa ya, 50-an. Jadi sebenarnya dari segi return sih jauh lah gitu. Nah, jadi konklusinya gini, menurut gua memiliki potensi untuk nantinya ya menjadi seperti gold gitu ya, untuk hedge. I think the best
hedge lah terhadap keadaan ekonomi, geopolitikal dan lain-lain. Tapi not there yet. Saat ini mungkin masuk kategorinya sebagai untuk aset kelas ya, one of the high risk asset lah, compare ke traditional asset kalau gue bilang. Nah, kalau misalnya dari segi impact-nya The Fed, bro, kan mereka baru announce itu per kemarin gitu kan. Ya kayaknya kita sebuah berita yang kita semua tunggu-tunggu gitu yang pas banget memang harus hari ini kita. Apalagi lu yang 95% di situ, lu pasti menunggu-nunggu banget tuh. Nah, tapi apa lu punya persepsi atau prediksi lah ya kayak terhadap crypto market going forward gitu dengan adanya turnaround dari Fed rate cut ini? Oke, ini udah lama di-expect sebenarnya kan penurunan Fed rate cut ini kapan ya? Udah 2 tahun lebih sebelum yang the turnaround yang di bear market kan. Mereka udah rate-nya tuh stagnan gitu. Jadi kalau dari gua, of course bagus buat para Bitcoin holders, termasuk gua juga. Karena mungkin tanpa faktor yang lain ini liquidity akan harusnya pelan-pelan kembali lah ke market. Dan tentunya harapannya bukan ini aja kan ya, rate cut-nya nanti akan ada future rate cut, lebih liquid, dan semua financial market bukan hanya kripto bisa kembali lah gitu. Jadi harusnya sih bisa bikin banyak keadaan ekonomi lebih baik lagi dan juga para holders juga lebih oke. Boleh sharing nggak sih runutannya kenapa? Kayak kenapa ada kaitan rate cut terhadap Bitcoin, cara ngeliatnya tuh kayak gimana? Oke. Sebenarnya cukup simpel, Bu. Dan ini nggak akan langsung tiba-tiba rate cut terus tiba-tiba demand naik, dan butuh waktu sih memang untuk benar-benar nanti orang-orang tunggu-tunggu kan kapan nih the next all time high atau mungkin peaknya kapan gitu. Itu akan butuh waktu dari segi liquidity. Jadi gini, di saat ada rate cut, money movement atau velocity itu akan naik dengan cepat sekali. Mungkin yang akan terjadi, di mana rate cut berarti orang untuk semuanya akan turun ya. Orang mau minjem uang turun, kalau yang bisa minjem uang turun, berarti mereka untuk baik itu buat consumption ataupun buat produksi bisa lebih mudah untuk mendapatkan money from financial institutions. Dengan itu terjadi, keadaan ekonomi akan lebih bagus, orang bisa lebih bullish buat ekonomi dan lain-lain, dan mungkin juga bullish jadinya untuk mungkin kita harus allocate more untuk ini nih, nabung tapi nabungnya di Bitcoin gitu kan. Nah, tapi mungkin yang akan mulai duluan, my prediction sih sebenarnya, berarti all the fixed income yield pelan-pelan akan turun. Dengan demikian, all the asset managers dan holders of these financial instruments akan reallocate portfolionya lagi gitu. Karena secara risk and return mungkin bagus untuk megang stocks, bagus untuk megang mungkin Bitcoin gitu ya. Orang-orang yang lebih konservatif akan beli kripto lebih banyak lagi mungkin gitu ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang bukan hal yang baru. Malah waktu gue ngeliat yang tahun 2020 tuh, yang di saat itu mungkin both ya, Fed memang bringing on more liquidity ke market aja, dan memang ada korelasi ke harga benar-benar langsung naik. Ya, gue sempat ngedata juga 86% probabilitas berdasarkan semua rate cut yang pernah terjadi secara history mengakibatkan kenaikan di S&P 500 dalam 1 tahun ke depan. 86% tuh. 14%-nya itu yang minus gitu. Berarti kan kalau misalnya kita lihat Bitcoin itu ada korelasinya dengan SPY, harusnya kan ceritanya mirip. Ya, itu yang kita harapkan lah gitu. Iya. Nah, terus dari segi ini bro, presidential election, sebenarnya ini ada satu hal yang menarik ya, yang kayaknya baru terjadi itu tahun ini, gitu, di mana kripto itu menjadi sebuah perdebatan di presidential election Amerika gitu kan. Terutama kalau misalnya yang paling ngasih unjuk supportnya si Donald Trump lah ya. Gitu. Makanya kalau misalnya pegang kripto banyak, ya pasti kemungkinan besar pro Donald Trump. Untung gue nggak bisa voting ya. Saya nggak bisa voting. Nah tapi menurut lu apa sih significance-nya? Misalnya gini kan, kalau misalnya kita lihat sekarang Kamala Harris itu probabilitas untuk menangnya lebih tinggi. Kalau misalnya kita lihat by market prediction lah ya gitu.
Nah, tapi apakah berarti kalau kayak gitu ya udah ini ya nothing to be talked about lah gitu. Since Donald Trump kalau misalnya dia kalah ya, yang pro Bitcoin nggak bakal menang anyway gitu. Kayak menurut lu ada significance nggak sih dari kripto ini menjadi sebuah perdebatan, ada significance nggak gitu ke harga kripto going forward gitu? Walaupun kalau misalnya Donald Trump kalah gitu. Oke. Eh, Menurut gua kali ini benar menarik, gue setuju banget sama lo. By the way, kalau kita step back ya, 2020, 2021 sih, si Trump kalau gue nggak salah pernah bilang kripto itu scam kan? Iya, benar. Tiba-tiba 3 tahun kemudian pemilu berubah banget gitu ya. Itu dan gue senang banget. Kalau gue bisa membayangkan ya, kenapa sih sebenarnya kripto ataupun Bitcoin itu jadi penting sebenarnya untuk ini by the way election pemilu di negara dengan ekonomi terbesar di dunia, bro. Jadi bagus banget lah buat industri. Paling kurang ada harapan lah. Kita harus lihat nanti hasilnya gimana. Kalau gue bisa bayangkan karena gini, mungkin orang di US itu dalam 2 tahun terakhir bisa dibilang cukup suffer ekonominya. Right? Jadi ya udah memang semua hal yang terkait dengan ekonomi dan financial system yang centralized, inflasi dan lain-lain, dan mereka mungkin akan mikir, oke, dengan ada efeknya Bitcoin dan government yang pro Bitcoin bisa mengurangi penderitaan mereka lah gitu ke depannya dengan inflasi dan semua yang diciptakan oleh inilah ya centralized government gitu. Jadi itu gua mungkin lihatnya positifnya sih di situ. Trump berani banget ya gitu. Menurut gua dia datang ke Bitcoin conference, terus dia bilang ada beberapa hal nih yang nggak tau, lo nonton nggak? Gue nonton, gue seneng banget gitu. Gue nonton 1 jam itu. Udah ya, sejam benar. Biasanya gue nonton pakai 1.5x speed, yang ini gue nontonnya 1x. 1x ya, oke. Gila sih ya, dia bilang dia mau jadiin Bitcoin part of the treasury reserve, nggak boleh dijual 20 tahun ya. Jadi never sell your Bitcoin, dia bilang kan. Terus yang kedua, fire Gary Gensler. Itu ketua SEC sekarang. Which is bisa dibilang tuh mungkin the biggest opponent lah ya of crypto di apa namanya Biden administration gitu. Jadi kalau gue positif banget. But again itu kan ya buat election ya. Jadi kita mesti lihat lah. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan gitu. Nah untuk dari apa namanya stance-nya Partai Demokrat bisa bilang silent ya. Orang bertanya-tanya dong, kenapa nih silent gitu? Kalau gue mungkin bisa berpikir gini, di dalam administrasinya Biden Harris ya by the way, itu mereka bisa dibilang against Bitcoin. Betul. Operation Chokehold 2.0 yang benar-benar, wah menurut gue banyak banget sih, udah Fed-nya benar-benar against banget, beberapa crypto dibilang securities, illegal, go into litigation sama banyak crypto company. Terus beberapa bank yang pro Bitcoin benar-benar nggak dikasih kesempatan, ditutup. Ya kan, which is menurut gue itu cukup efektif sih. Kalau misalnya mau ban atau mau memperlambat kripto ya close aja via channel. Jadi sebenarnya kalau si Harris mau benar-benar konsisten ya udah kita ini aja against crypto. Tapi masalahnya kalau dia kayak begitu nginjekin Joe Biden-nya. Dan lebih parah lagi, dia akan lose votes I think, menurut gue. Jadi paling kurang the best that she can do adalah netral. Netral, gue gak hurt the Democrats, teman-temannya yang selama ini against crypto. Dan by the way nanti kalau dia menang bisa jadi against crypto lagi kan, we don't know gitu. Nah sekarang dia netral ya, tetap silent. I think that's the best way. Apa yang dia bisa lakukan sekarang ya udah silent aja, jangan lose votes, mungkin dapetin beberapa campaign donation ya kan dari yang orang-orang kripto. I think ini cukup the best ya. I think make sense sebenarnya langkah-langkahnya Harris. Gue sih harapannya, of course ya, whoever it is, at the very least jangan against crypto. Kenapa? Karena gini, biar bagaimanapun juga Amerika tuh the biggest economy in the world. Dari segi financial policy, regulations tuh banyak negara termasuk Indonesia tuh akan melihat ke mereka. Kemarin
gue tau lah ini hanya buat campaign election ya, tapi Trump strong banget statementnya, dia bilang kita akan bikin US itu jadi apa Bitcoin Crypto capital of mining the of world the ya, world. Iya. Bitcoin capital of the world gitu kan. Wah kalau itu terjadi sih ya. Itu kayak best case scenario kita. That would be the best case scenario sih. Ya of course we're industry, kita mau the best buat this industry kan. So ya harapan gue sih seperti itu. Tapi I think kalau even Harris pun ini my prediction ya, mungkin ke depannya dia nggak akan se-against yang kemarin paling kurang. Kemarin kan gue juga lihat ada beberapa ini ya, gue sempat baca tuh ada few donations untuk dari crypto industry, ujungnya support dia juga. Gitu, so he has to be, dia paling kurang dia paling netral lah, nggak se-against kemarin. Nyerangin dua sisi jadinya ya. Iya, nyerangin dua sisi gitu, tapi mungkin nggak se-ekstrim Trump juga. Ya mungkin gara-gara ini kali ya, kayak mereka punya persentase juga tipis banget itu kan. Kadang-kadang tipis banget, kadang-kadang membesar, kadang-kadang bisa switch sedikit posisinya. Jadi mungkin gara-gara pengguna kripto itu, ya investor atau trader kripto itu banyak di US. Kalau misalnya dia itu against, itu bisa kehilangan voter-voter penting gitu kan. Makanya harus hati-hati banget. Harus hati-hati kan, gitu, makanya nggak ada yang against, cuma netral atau pro gitu. Iya benar sih. Tapi apakah lu lihat ini bisa menjadi spillover? Menurut gua kalau spillover maksudnya dalam arti kayak... Maksud gua spillover itu maksud gua kayak gini. Jadi kalau misalnya kemarin kan debatnya itu di Amerika gitu kan. Apakah sekarang kelihatannya bisa aja nanti di Eropa juga melakukan hal yang sama? Debatnya itu antara orang yang pro dan yang harus netral gitu. Atau di Kanada juga, atau di mana juga, atau di... Ya Cina sih kayak nggak ada election, tapi di tempat lain lah gitu. Oh, bisa jadi apalagi kalau menang kan. Dan punya yang sama ya. Baru kemarin Indonesia ada yang juga kan. Oh iya, dan menang. Jangan-jangan Amerika niru kita lah. Oh iya, benar-benar. Tapi dia ngeliat wapres kita ngapain. Iya. Tapi menurut gue relevan karena gini, menurut gue stance terhadap Bitcoin dan kripto itu nggak bisa, at the very itu nggak bisa di-ignore. Karena ini udah banyak banget jadi aset pilihan, terutama buat yang muda-muda ya. Mungkin bukan hanya di Indonesia loh. Gue kemarin sempat lihat statistik di Amerika juga. Most of the crypto holders memang orang-orang muda gitu. If not now, mereka nggak terlalu relevan buat election, mungkin nantinya gitu. Apalagi kalau mereka benar-benar adopt yang kayak si Trump bilang kalau misalnya, oke, gue akan benar-benar masukin ini jadi reserves, akan punya pro Bitcoin policy, dan ada impact-nya buat ekonomi. Nah, I think disitulah negara-negara lain yang punya hal-hal yang sama ya, dari segi pertimbangan-pertimbangan politik, bisa jadi ikutan. Kalau gue bilang, menarik sih, gue senang di mana ya berarti Bitcoin udah segitu pentingnya sekarang untuk tidak bisa di-ignore lagi oleh governments. Kalau misalnya itu terjadi sih kayak senyumnya kita tambah lebar lagi nanti. Terutama lu. Oke bro, ini ada Q&A public. Ini dari temen lu nih. Dari Andrew sama dari Frank. Waduh, gawat nih. Jadi kapan nikahnya? Dan yang mana yang dipilih? Yang mana dipilih? Waduh. Mungkin play single ya ini. Kagak. Jadi kalau misalnya orang-orang yang cewek-cewek yang nonton bisa kirim CV di sini. Nanti gua sama Andrew sama Frank kita bantuin filter. Waduh. Final interview di sini. Dari tadi gue perasaan bisa jawab ini doang, gue nggak bisa bro. Nanti gue jawabnya sama inilah bro, sama bro Andrew sama bro Frank aja deh, terpisah deh. Serem banget nih. Iya men, pertanyaannya mana yang dipilih dong? Mana yang dipilih tuh serem bro. Ya makanya gue bisa jawab lah. Yang Senin, yang Selasa, yang Rabu. Aduh, ngeri banget. Jodoh dan timing di tangan Tuhan bro, harus banyak doa aja. Ya, emang jawabannya terbaik kayak gitu. Oke, terus ada lagi nih. Skenario hancurnya kripto, terutama Bitcoin. Ada possibility kayak apa sih? Apakah karena ban dari negara atau quantum computing gitu? What does it take gitu? Susah banget menurut gue. Satu kalau misalnya, even kalau misalnya internet or whatever gitu ya, down apa, ini, especially Bitcoin ya, itu kan nodesnya, copiesnya banyak banget. Jadi for recovery itu benar-benar apa namanya, bisa banget lah dilakukan. Itulah mungkin bagusnya dari distributed information ya. Decentralized. Decentralized teknologinya Bitcoin gitu. Kalau menurut gue susah banget. Quantum computing misalnya. Berarti kalau quantum computing, I think ada teori memang apakah itu bisa crack hashing algoritmnya atau mungkin wallet encryption dari Bitcoin.
ya sebagai gue juga praktisi di teknologi kan, kita nggak pernah bisa bilang enggak gitu. Tapi untuk Bitcoin, gue mikir aja, first of all, kalau misalnya quantum computing bisa break all the encryption Bitcoin dan lain-lain, udah bank jebol semua. Bitcoin itu menurut gue benar-benar punya teknologi yang paling secure lah gitu ya. Dan harusnya sih kedepannya, mungkin gue lebih ngeliat kalau hashing algoritmnya, ini pendapat pribadi, SHA-256 ya, rasanya akan lebih sulit, tapi apakah wallet encryption bisa untuk dapetin private key-nya? Quantum computing mesti ini banget lah, qubitnya mesti udah advance banget gitu ya. Possibly bisa aja, tapi bukan tidak menghancurkan crypto, mungkin enggak. Dan mungkin at that time, kan lagi banyak juga yang lagi develop quantum proof teknologi, salah satunya untuk melindungi para wallet juga gitu. Jadi ujungnya sih gue bilang akan sulit sekali. Yang gue tetap punya pendapat kalau misalnya benar-benar mau skenario untuk menghancurkan kripto gitu ya, ataupun bikin kripto nggak relevan, menurut gue, dan tapi susah banget dilakukan, tutup semua fiat channel. Duit mau masuk sama nggak bisa dilakukan sama sekali. Dan itu beberapa negara pernah coba untuk melakukan kan, gitu. Masalahnya kalau itu terjadi, berarti di seluruh dunia harus tutup. Iya. Semua banking system, or apalah ya, money movement company dan lain-lain itu harus tutup. Dan ya udah, jadi kayak gitu terus aja Bitcoin. Iya, cuman apa katalisnya ke sana gitu. Iya, iya. Yang susah banget koordinasi. Yang ada gini kan, nanti yang ini tutup kayak China, ntar yang lain buka di Hong Kong gitu dan lain-lain. Yang ada negara-negara yang lain akan opportunistic. Gitu. Benar. Dan itu juga by the way masih the biggest challenge untuk kripto itu bisa adopsinya bisa lebih besar lagi. Karena masih banyak sebenarnya di negara, kita beruntung banget di Indonesia, menurut gue fiat channelnya itu masih open untuk fiat deposit sama withdraw. Tapi di banyak negara itu udah nggak bisa. Dan itu yang sebenarnya bikin, gue bisa argue number one biggest challenge untuk crypto adoption, gedein market dan lain-lain. Karena itu regulated business kan, banking. Iya. Jadi banyak negara yang juga masih punya pendapat, crypto cannot touch our regulated financial industry. Kapan bull run dan harga Bitcoin? Menurut riset tim toko kripto ini. Oke, ini kalau ini pendapat pribadi, ini argumen gue. Sebenarnya kita udah memasuki bull run. Mungkin bisa dibilang ya early phase. Tapi apa yang terjadi setelah Bitcoin halving? Itu memang ada correction. Mirip kok di 2020, lihat aja. Gitu, dari April ke September, even di 2016 juga sama. Nah, tapi kalau kita lihat nih, mungkin akan mulai ada run up. Kalau kita lihat kayak previous cycle ya, apalagi sekarang, baru tadi malam ya, di waktu kita malam gitu ya, pagi di US, baru ada rate cut, ini mungkin bisa jadi the beginning of ya the rate cut cycle nih gitu, dan itu harusnya akan berlanjut sampai tahun depan. Mungkin yang lebih relevan peaknya kapan? Pertanyaannya, kalau bull run-nya udah terjadi dan peaknya kapan? Peaknya ya, kita nggak terlalu bisa predik ya, dan mungkin cycle ini arguably agak beda sama tahun-tahun sebelumnya. Now kita punya institutions yang besar banget ya, ada ETF, ada banyak ETF yang mungkin belum diluncurkan gitu ya, masih rumors dan lain-lain, dan market akan bisa lebih besar. Jadi XRP Solana kayaknya. Iya kan, XRP, Solana, dan negara-negara baru ikut-ikutan juga kan, karena sukses yang di US. Jadi mungkin prediction-nya gue sih tetap peak-nya second half tahun depan. Harganya di berapa? Kita di tim Restock itu nggak ada pernah bikin, tapi gue karena gue dulu mungkin banyak berurusan sama ini ya, sama TradFi, sama banking. Gue suka banget one of the most trusted, oldest traditional financial institution in the world, namanya Standard Chartered Bank. Mereka rilis prediction buat Bitcoin price. Nah, I'm gonna stick to that. Gitu. Jadi mereka prediknya antara 150 sampai 210 ribu tahun depan. Gitu. Mantap. Oke. Semoga itu terjadi. Dan kalau misalnya terjadi, wah nanti. Next kita ada podcast di Hamptons nih bersama. Naiknya private jet. Tapi private jetnya disponsorin sama toko kripto. Thank you so much bro for your time. Bro, my pleasure bro.